Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan ini memastikan bahwa UMP di tahun 2024 ini akan naik. Di mana juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga mengatakan bahwa upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2024 ini juga paling lambat diumumkan pada 30 November 2023 atau akhir bulan ini. Di mana ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang baru saja diterbitkan. Dan bagaimana tanggapan DPR RI menanggapi dengan adanya kenaikan UMP di tahun 2024 ini? Saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Baik Pak Rahmat Handoyo, dari buruh sendiri Pak, dari Serikat Buruh itu menuntut adanya kenaikan 15%, tapi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia ini menuntut hanya 3-4%. Kira-kira jalan tengahnya seperti apa nih Pak? Ya, saya kira tentu yang pertama tentu kita mengapresiasi kepada pemerintah ya sudah memastikan bahwa UMP 2024 itu naik. Itu dulu. Nah, kemudian bagaimana mekanisme menaikkan, bagaimana memutuskan itu secara bersama-sama. Tentu patokan kan amanah rakyat ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, turunannya adalah PP ya. Nah, saya kira boleh-boleh saja kita hormati ketika para pekerja menginginkan 15% kenaikan UMP 2024. Tetapi juga kita harus hormati juga suara dari para pengusaha yang menaikkan sesuai dengan kemampuan mereka, situasi kondisi ekonomi. Tetapi apapun, bahwa kenaikan itu kan ada rumusnya berdasarkan inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kemudian penyerapan tenaga kerja. Nah, dari situlah kita harapkan kalau kita 15% dan ada 3-4% kan tidak nyambung. Tetapi kita yakinlah, percaya bahwa apapun keputusan, marilah kita duduk bersama-sama, meskipun nanti keputusan itu tidak menyenangkan semua pihak. Paling tidak ketika antara gap pekerja kemudian gap dengan para pengusaha itu tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh. Paling tidak ada jalan tengah. Nah, disinilah kita butuh kedewasaan, butuh kepala dingin meskipun kita berkeinginan suatu hal yang sesuai harapan mewakili pekerja, tapi juga teman-teman pengusaha mewakili pengusaha. Paling tidak ada satu jalan tengah yang harus kita selesaikan bersama, duduk bersama. Yakinlah pasti akan ada jalan tengah, yakinlah bahwa itu akan bisa kita terima semua pihak meskipun belum menyenangkan semua pihak gitu. Baik, terkait dengan ancaman misalkan tidak naik dengan 15% itu maka akan ada aksi mogok nasional, itu menurut Bapak perlu atau tidak Pak? Ya, korbannya kan rakyat, korbannya kan juga pekerja juga, korbannya kan juga pengusaha juga. Ketika pengusaha kemudian tidak bisa produksi, kemudian pekerja itu mogok, ya siapa ya korban? Kita semuanya. Untuk itu lebih baik kita duduk bersama, kita dengan kepala dingin, pasti akan ada jalan tengah. Justru adat ketimuran, kegotong royongan, saling menghormati itu menjadi salah satu jalan keluar. Saya yakin masih akan ada jalan keluar gitu. Dari Komisi 9 DPR RI sendiri komitmen untuk mendorong dari pemerintah khususnya dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan jalan tengahnya ke depan, apakah akan melakukan koordinasi seperti apa Pak? Saya yakin bahwa dan dipastikan setiap tahun pasti akan ada dinamika yang luar biasa antara pekerja dengan para pengusaha. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa demi kepentingan nasional, demi pembangunan kita nasional, saya kira pasti akan ada jalan tengah. Hampir tiap tahun kita bisa menyelesaikan, tetapi meskipun ada yang tidak semua pihak menyenangkan semua pihak, pastilah bahwa itu akan bisa kita terima dengan baik-baik gitu. Terakhir Pak, terkait dengan ini kan yang sudah pastikan adalah kenaikan UMP itu tersendiri Pak. Harapannya atau dampaknya dari kenaikan UMP ini di tengah kondisi ekonomi yang saat ini di masyarakat akan seperti apa kenaikan ini Pak? Ya pasti ada plus minusnya ya, paling kalau kita naik UMP-nya pasti tentu serapan produksi konsumsi juga akan naik. Itu juga akan memanfaatkan, menguntungkan para UMKM ya, karena barang dan jasa akan terserap. Tetapi juga tentu inflasi juga akan berimplikasi juga. Ada plus minusnya, tetapi apapun karena itu adalah satu amanat undang-undang, amanat rakyat. Ketika itu sudah keputusan bersama, ayolah kita pukul bersama-sama dengan demi kepentingan nasional begitu. Terima kasih Pak Rahmat Handoyo atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Rahmat Handoyo, di mana tadi Bapak Rahmat Handoyo untuk mengatasi adanya permintaan Serikat Buruh yang ingin menaikkan UMP sebesar 15%, sedangkan dari pengusaha 3-4%, ini perlu dicari jalan tengahnya dan mengedepankan sifat saling menghormati masing-masing dari kepentingan tersebut. Dan juga Bapak Rahmat Handoyo juga tadi mengingatkan terhadap komitmen DPR RI untuk ke depan bisa terus mengatasi persoalan-persoalan seperti tahun ke tahun seperti yang ada saat ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio.